Apakah asuransi konvensional haram? Dan apakah memasarkan produk asuransi konvensional, dalam hal ini Tapro, SmartLink Flexi Account Plus, juga haram? Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa asuransi konvensional memenuhi unsur-unsur gharar atau ketidakjelasan. Dalam asuransi konvensional, melalui training yang pernah kita ikuti bersama mengenai perbedaan asuransi konvensional dengan syariah, bahwa terdapat perbedaan akad. Yang pertama, konvensional akadnya adalah akad risk transfer atau transfer risiko, sedangkan akad daripada asuransi syariah adalah sharing risk atau berbagi risiko. Artinya bahwa dalam asuransi konvensional terdapat akad pertukaran atau tadabuli, bukan akad sebagaimana asuransi syariah, yaitu akad ta'awuni dan takafuli, akad di mana kita saling menolong dan saling melindungi. Pertanyaannya, apakah jika kita memasarkan produk asuransi konvensional dengan akad risk transfer atau akad pertukaran itu dilarang? Rekan-rekan Univision, hari ini saya akan mengungkap sedikit bahwa akad pertukaran atau akad tadabuli bukanlah sesuatu yang terlarang di dalam agama selama dasar pijakannya mengenai esensi daripada produk atau asuransi itu sendiri sama-sama kita sepakati. Jika kita menganggap bahwa akad mengikuti asuransi adalah seperti halnya akad baik atau akad jual beli, maka disitulah sumber permasalahannya. Bahwa asuransi konvensional tidak diperuntukkan sebagaimana kita melakukan transaksi jual beli, tetapi transaksi proteksi, yaitu transaksi membeli perlindungan. Bukan menjual dan membeli sesuatu. Saya menganggap bahwa sumber masalahnya, bahwa beberapa ulama menganggap bahwa akad asuransi itu adalah mengandung gharar atau ketidakjelasan, karena beliau menganggap sama dengan akad jual beli. Beberapa orang mengasumsikan bahwa bentuk pertukaran adalah antara uang premi ditukar dengan uang pertanggungan. Padahal yang dimaksud bahwa uang premi itu ditukar dengan perlindungan. Peserta asuransi atau nasabah tidak sedang dalam rangka melakukan jual beli dengan perusahaan asuransi, tetapi motivasi terbesarnya adalah karena mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu mengatasi risiko finansial yang akan muncul di kemudian hari, maka peserta atau nasabah meminta perlindungan finansial kepada perusahaan asuransi dalam bentuk disediakannya dana uang pertanggungan dan pembayaran klaim untuk jika mengalami sakit kritis. Nah, atas dasar motivasi itulah maka dia membayar premi kepada pengusaha, kepada perusahaan asuransi. Premi tersebut bukanlah sebagai uang taruhan, tapi sebagai sebuah biaya perlindungan yang memang sudah direlakan untuk hangus, seperti halnya kalau kita menggunakan fasilitas listrik di rumah kita, telepon sebagaimana yang kita gunakan, atau pasang TV kabel. Apakah siarannya tadi ditonton ataukah tidak,
filmnya tetap kita nonton film ataukah tidak, maka kita tetap harus bayar rutin secara bulanan. Listrik juga sama. Apakah listrik itu kita gunakan ataukah tidak, maka kita tetap dikenakan biaya bulanan. Dan itu hangus, dan saya rasa itu tidak menjadi satu persoalan. Jadi mengatakan bahwa ketika dananya itu hangus sebagai satu bentuk ketidakjelasan atau horor, menurut saya adalah sesuatu yang cukup berlebihan. Nah, sekarang apa sih persepsi beberapa ulama di dalam menghukumi asuransi konvensional yang terkait dengan masalah gharar? Gharar dalam asuransi konvensional akan terjadi apabila kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibahnya akan menimpa, sehingga inilah yang dianggap sebagai sebuah kontrak yang dibuat berdasarkan asas pengandaian semata atau ihtimal. Kontrak syariah jika ada pertukaran, maka harus jelas berapa yang dibayar, berapa yang diterima, dan kapan menerimanya. Ya tentu saja kalau kita sebagai nasabah asuransi, kita hanya tahu berapa yang kita bayar, katakanlah premi yang harus kita setor, tetapi kita tidak tahu sebesar apa kita akan menerimanya dan kapan kita akan menerimanya. Karena setiap manusia tidak akan pernah tahu kapan dia mengalami musibah, kapan dia meninggal dunia. Contoh lainnya yang sering dikemukakan mengenai unsur gharar dalam asuransi konvensional adalah mengenai sumber dana pembayaran klaim. Misalnya nasabah asuransi membayar premi 5 juta per tahun atau 5 juta per bulan, dan dia mendapatkan uang pertanggungan dalam jumlah yang sangat besar ketika dia meninggal. Dalam hal ini di Allianz, jika dia bayar premi 5 juta, maka dia akan mendapatkan santunan uang pertanggungan sebesar 5 miliar. Nah, masalahnya adalah ketika polis itu baru berjalan katakanlah 1 tahun, kemudian dia meninggal dunia, kemudian cairlah dana sebesar 5 miliar itu untuk ahli warisnya. Pertanyaannya adalah dari mana selisih uang sebesar itu yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada ahli waris? Ini jelas-jelas dianggap sesuatu yang tidak jelas atau horor, bahkan bisa dianggap sebagai satu tindakan melipat gandakan uang atau disebut dengan riba fadl, bisa juga dianggap sebagai sebuah judi. Nah, pemahaman seperti ini menurut saya pemahaman yang salah arah jika disangkut pautkan dengan mengenai asuransi konvensional. Memang benar bahwa kita tidak akan bersedia menerima hasil dari sebuah riba, hasil bunga yang diribakan. Kita juga tidak bersedia, tidak rela jika kita menerima klaim itu adalah dari hasil perjudian. Dan kita pun juga tidak bersedia untuk menerima klaim jikalau sumber dananya itu tidak jelas, karena sesuatu yang tidak jelas pasti akan bermasalah di kemudian hari. Sekali lagi saya jelaskan bahwa akad asuransi konvensional memang merupakan akad pertukaran atau akad tadabuli. Tetapi saya tidak sependapat jika dikatakan bahwa yang dipertukarkan itu adalah antara premi dengan uang pertanggungan. Bahwa sesungguhnya yang dipertukarkan itu adalah antara premi dengan perlindungan. Begitu seseorang itu membayar premi, maka pada saat itulah ia akan mendapatkan perlindungan dalam bentuk perlindungan keuangan. Soal apakah musibah itu akan terjadi atau tidak, ia tetap nasabah akan tetap memperoleh perlindungan keuangan.
Mengenai pertanyaan dari mana sumber dana klaim yang sedemikian besar yang diterima oleh ahli waris yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi, jawabannya ya mudah saja, bahwa sumbernya ya dari uang perusahaan asuransi. Persoalannya adalah dari mana perusahaan asuransi mendapatkan uang sebesar itu? Ya tentu saja dana itu diperoleh karena nasabah perusahaan asuransi itu sudah cukup besar, bukan berasal dari satu orang. Kalau nasabah perusahaan asuransi itu hanya satu atau dua orang, ya boleh saja kita anggap itu sesuatu yang tidak jelas. Tetapi kalau kita amati, nasabah perusahaan asuransi seperti Allianz bisa mencapai hampir 3 juta orang. Jadi manakala setiap nasabah itu bayar premi, anggaplah 1 juta, 5 juta, dan nilai berapapun, mereka akan dikenakan dengan cost of insurance, biaya asuransi katakanlah per orang nilainya variatif, saya buat rata-rata katakanlah 100.000. Jika dikalikan 3 juta orang, maka terkumpul dana santunan sebesar 300 miliar setiap bulannya. Dan itu berarti hampir 3 triliun per tahunnya. Nah, sumber dana sebesar itulah yang digunakan untuk membayar klaim jika ada nasabah yang mengalami musibah, apakah sakit kritis ataukah meninggal. Jadi sumber dananya jelas. Asalnya dari mana? Ya jelas asalnya adalah dari kerelaan setiap peserta untuk dipotong dari nilai setoran yang mereka bayar, itu dialokasikan sebagai dana santunan buat peserta yang lainnya. Demikian penjelasan saya mengenai apakah asuransi konvensional itu mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar.